Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pengantar bahwa Majelis Studi Dakwah Terapan mengulas dan mengkaji pertama tentang konsultasi pembagian harta waris. Ada di channel saya ini. Atau kalau mau kita berkonsultasi, silakan adakan pengajian keluarga di rumah. Kita ambil tema tentang warisan. Bagaimana tentang warisan itu. Penting sekali itu. Kemudian juga tentang wawasan keislaman. Tentang apa bedanya akidah iman tauhid. Tentang fikih ibadah. Tentang penyakit non medis. Kalau ada yang terkena guna-guna, alhamdulillah kita ada tim ruqyahnya. Ya. Kemudian pesantren virtual Pondok Salat seperti ini. Dan kemudian manasik haji dan umroh. Karena banyak orang pergi umroh, ya manasiknya cuma sekali di hotel, itu pun waktunya sudah habis untuk suntik dan penjelasan teknis. Jadi ilmu tentang manasiknya sangat minim. Makanya saya mempunyai program tabungan umroh, ya tabungan umroh. Semuanya itu ada di Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, udah zamannya ya. Nah, ini programnya. Paket tabungan umroh. Umroh munajat sambil ibadah qabul hajat. Berangkat awal November 2026. Paket hemat 30 juta. Yuk kita nabung. 1 hari 100.000. Kalau sudah 10 hari, tabungannya di rumah dulu. Udah 10 hari di rumah nabung 1 juta. Nah, setorkan ke rekening travel. Saya kasih nanti rekeningnya. Aman insya Allah. Nah, kemudian nanti 1 juta lagi transfer lagi. Begitu sudah dapat 2 juta, kita antarkan kopernya ke rumah masing-masing. Nah, silakan nanti letakkan di ruangan tamu. Nah, terus nabung tiap hari. Tuh, nanti kalau sudah nyampai dia 30 juta, nah baru kita lah berangkat insya Allah. Ayo wujudkan impian Anda. Jangan mengatakan kayaknya nggak mungkin Ustadz. Nah, jangan, itu nggak bakal berangkat. Kenapa? Udah putus asa duluan. Jadi kalau kita mau nanti Allah mudahkan, insya Allah, yakinlah. Nah, saya berikan manasik 5 kali sebelum umroh. Ya, saya berikan manasik 5 kali sebelum umroh. Jadi sudah memiliki ilmu manasik yang insya Allah memadai. Jadi nanti kualitas ibadah umrohnya pun bisa mencapai makbul. Oke, dah. Informasi. Yuk kita persiapkan ya, persiapan menggapai sholat khusyuk, menggapai khusyuk dalam sholat dengan cara memperkuat keimanan. Kita belum masuk kepada sholatnya, belum masuk kepada bacaannya. Jadi kita pondasinya dulu, akidahnya dulu, imannya dulu. Sebagaimana Nabi di kota Mekah itu selama 13 tahun itu akidah, iman, tauhid. Baru dari Madinah ada praktek ibadah termasuk sholatnya. Oke ya, ini yang akan kita ulas tentang akidahnya. Karena Allah berfirman, jadi Allah berfirman yang terjemahannya ini. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Artinya keyakinan. Jadi kalau keyakinannya mantap,
akidahnya benar, imannya benar, maka khusyuk itu akan diperoleh. Tapi kalau orang sholat nggak bisa khusyuk, justru melayang-layang pikirannya karena akidahnya belum benar dia. Nah, makanya kita mengkaji akidah dulu nih dalam pertemuan-pertemuan ini. Oke ya. Nah, jadi akidah kita yang akan kita kaji adalah ini. Alam persinggahan hidup manusia itu kan ada 13. Nah, sekarang kita yang ke-8 yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Nah, ini tentang hisab. Nanti di sana ada hisab sholat ya. Oke, kelanjutan dari part 2 yaitu masih tentang su'ul hisab. Su'ul hisab. Jadi umat manusia, umat Rasulullah SAW dari Nabi diutus sampai hari kiamat ada 8 level. Ini umat Nabi Muhammad. 1, 2, 3 itu level aman. Muttaqin, mukmin, muslim, ini level aman ini. Makanya kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati setidak-tidaknya muslim. Kalau bisa mati mukmin. Paling bagus mati muttaqin. Nah, itu aman itu. Kalau mati di situ 3 itu masuk surga. Tapi cara masuknya berbeda dan fasilitas surganya juga berbeda. Tuh. Nah, kemudian yang 4 sampai 8 itu level celaka. Muslim fasik, ya. Itu celaka itu. Aku Islam mengucap 2 kalimat syahadat tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Itu fasik. Muslim munafik, dia sholat, dia puasa tapi berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat, itu munafik. Muslim musyrik, dia sholat, dia puasa, dia umroh, tapi ketika dagangannya pengen laris, dia pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Murtad, ada murtad hakikat, keluar dari Islam, ada murtad nilai. Dia mengatakan semua agama sama, semua agama benar, itu murtad nilai. Adapun kafir, ada kafir nikmat, ada kafir akidah. Ini celaka. Nah, dari 4 sampai 8, ini semuanya su'ul hisab, buruk hisabnya. Sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya yaitu murtad dan kafir. Nah, malam hari ini akan kita kaji adalah muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik. Nah, jangan sampai kita termasuk ini. Percuma sholatnya kalau dia muslim tapi dia musyrik. Percuma sholatnya kalau dia muslim tapi munafik. Kalau orang muslim fasik, sholatnya jarang-jarang banget. Nah, inilah su'ul hisab, kalau mati nggak bertaubat di akhirat nanti. Ya, hisabnya buruk. Yuk kita lihat. Ya, firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim, yaitu orang-orang musyrik, daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah. Mereka itulah ya akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah mendustakan terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik. Nah, ini nanti su'ul hisab ini. Ya. Kita lihat berdasarkan hadis. Ini hadis dari Imam Muslim. Wa ammal kuffaru wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladzina kadzabu 'ala Allah. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan dipanggil dengan suara yang keras di hadapan semua makhluk. Mereka inilah orang-orang yang telah mendustakan Allah. Jadi hisabnya su'ul hisab, buruk hisabnya, dibentak-bentak nanti di akhirat. Dipanggil dengan suara keras. Oke, yuk kita lihat yang akan kita kaji tentang muslim musyrik dulu. Muslim musyrik. Nanti setelah itu muslim munafik dan muslim musyrik. Dari bawah kita kaji. Pertemuan terdahulu kafir dan murtad. Itu sudah ada videonya ya, sudah saya upload PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita dari 6, 5, 4. Oke, kita lihat. Yang ke-6, muslim musyrik. Yaitu su'ul hisab.
mereka mengalami su'ul hisab. Nih, syirik artinya sekutu atau serikat secara bahasa. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, menyembah, meminta, berlindung dan berharap. Ya. Jadi menyembah kepada Allah, tapi juga mereka meminta kepada selain Allah. Itu tadi ke gunung, berlindung kepada selain Allah. Misalnya pakai jimat. Berharap kepada selain Allah, berharap kepada manusia, berharap kepada jenderal, kepada penguasa. Nah, itu namanya orang-orang musyrik. Orangnya, perbuatannya adalah syirik. Oke ya, itu pengertian muslim musyrik. Kalau dia sampai mati nggak bertaubat, su'ul hisab. Oke, disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang musyrik ini. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Itu orang musyrik. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, itulah musyrik. Mereka sholat, mereka puasa, tapi mereka minta juga kepada selain Allah. Mereka berlindung kepada selain Allah. Mereka menyembah kepada selain Allah. Tapi mereka puasa, mereka umroh, mereka haji. Jadi bercabang dua dia, itu namanya musyrik. Nah lawannya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah saja. Tuh, orang beriman itu hanya cinta kepada Allah. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim musyrik itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat nanti, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua, ya tidak boleh minta kepada selain Allah, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Jadi nanti orang musyrik menyesal di akhirat. Ternyata nggak ada kekuatannya, semuanya itu adalah kekuatan Allah. Ternyata nggak ada yang bisa memberi ya, semuanya itu adalah Allah yang memberi. Kalau di akhirat mereka nanti sudah menemui itu, baru mereka menyesal. Tapi sudah terlambat. Nah makanya hati-hati kita, jangan termasuk orang-orang musyrik. Yaitu di satu sisi mereka sholat, mereka puasa, mereka umroh, mereka haji. Tapi di sisi lain mereka juga meminta kepada selain Allah, mencintai kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah. Nah ini, kalau mati begini, su'ul hisab. Ya. Nih, pembagian syirik. Ya, syirik itu perbuatan, musyrik orangnya. Pertama ada syirik khafi. Syirik yang tersembunyi di dalam hati, dalam kolbu. Seperti riya, sum'ah, dan ujub, bangga. Itu namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Nah, ini bahaya juga. Ini paling bahaya. Gak kelihatan. Yang kedua syirik asgor, syirik kecil. Mempercayai tatayur, suara burung. Ya misalnya ada suara burung berbunyi. Tit, 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 tit. Oh berarti bakal ada orang mati nih. Nah, itu syirik asgor namanya. Mempercayai zodiak. Bersumpah dengan selain Allah. Nah ini namanya syirik asgor. Percaya kepada tahayul. Ya, zodiak itu bintang-bintang, ramalan-ramalan. Itu namanya syirik asgor. Syirik kecil. Bahaya juga. Nah, kemudian syirik akbar. Syirik besar, yaitu animisme, ya, tahayul-tahayul, dinamisme, benda-benda keramat, dan mengkultuskan manusia. Nah, ini syirik akbar namanya. Ya, syirik akbar. Tiga-tiganya ini haram hukumnya. Kalau sampai mati nggak bertaubat, maka nanti di akhirat akan mengalami su'ul hisab. Salatnya nggak diterima, hangus semua. Percuma salatnya. Ya, percuma salatnya. Nih syirik khafi kita lihat, syirik tersembunyi. Hadis Imam Bukhari, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wa abdud darhami wa abdul khamisah. Kata Nabi, binasalah para hamba-hamba dinar, para hamba-hamba dirham, dan para hamba-hamba pakaian sutra.
Jadi ada orang yang mempertuhankan dinar, dirham. Dinar itu pakai emas, dirham itu pakai perak. Zaman dulu ya, sekarang juga masih ada, ya. Dan dengan pakaian sutra, pakaian mewah. Nah, itu kata Nabi, binasa, celaka mereka. Itu kenapa? Itu sudah pamer, ria, dan itu syirik khafi, syirik tersembunyi. Tuh. Jadi bertuhankan kepada uang. ATM-nya tinggal 20 juta. Oh, udah takut dia. Karena selama ini ATM-nya ratusan juta. Nah, kalau kita nggak sampai gitulah ATM kita. Kadang-kadang ATM kita tinggal 100.000, tapi tenang-tenang aja kita. Hati-hati orang yang ATM-nya berkurang dia takut, nah itu sudah syirik itu. Sudah syirik itu. Atau dia punya baju mahal, mewah, dia pakai, wah, dilihat orang, nah itu sudah syirik itu. Syirik khafi namanya. Pamer, riya, sum'ah. Na'udzubillah min dzalik. Percuma salatnya kalau nggak diperbaiki. Apalagi dia jadi imam di depan calon mertua, di depan calon besan, dibagus-bagusin bacaannya, dibagus-bagusin gerakannya. Nah, itu udah riya dia itu namanya. Nah, oke ya. Nah, itu percuma salatnya. Itu makanya kan perlu kita kaji. Nah, kemudian in u'tiya radiya wa illa yu'ta sakhita. Jika diberi ia senang, dan jika tidak beri dia murka. Nah, ini juga ini. Nolong orang, kalau ada bayarannya, girang dia. Tapi kalau nggak dibayar, ngomel-ngomel dia. Begitupun ceramah. Ceramah kalau dibayar gede, girang dia, maju tak gentar, tergantung yang bayar. Kalau nggak ada bayaran, malas dia, malas-malesan. Nah, itu juga sudah syirik itu. Iya, karena mengharap kepada selain Allah. Tipis ini. Percuma sholatnya kalau nggak dia perbaiki ini. Nah, makanya perlu kita kaji ini sebelum masuk kepada sholat. Ini yang diajarkan Nabi selama di kota Mekah itu. Dibersihkan semua. Akidah-akidah yang menyimpang. Kesyirikan-kesyirikan yang sifatnya tersembunyi. Ini namanya syirik khafi. Waspada, jangan sampai kita termasuk kepada syirik khafi ini. Yang kedua, kita lihat syirik asghar, syirik kecil. Ini dalilnya hadis Tirmizi. Anna ibna Umar sami'a rajulan yaqul la wal ka'bati faqala ibnu Umar la yuhlafu bi ghairillahi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tidaklah dengan selain Allah, ya, bersumpah, maka sesungguhnya aku mendengar Rasul bersabda. Jadi kalau ada orang bersumpah selain menyebut nama Allah, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka sungguh ia telah kafir atau telah syirik. Tuh. Jadi kalau bersumpah nggak boleh. Demi langit dan bumi, demi apa misalnya, gitu nggak boleh. Harus demi Allah, tapi tidak boleh dibuat main-mainan. Tuh, nggak boleh bergetar aras, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi, tidak boleh. Jadi sumpah itu kalau memang betul-betul diperlukan. Kita tidak berbuat, kita dituduh, kita sudah katakan saya tidak berbuat, tapi tetap dituduh. Maka kita katakan, wallahi, saya tidak melakukan itu. Nah, cukup. Jadi sumpah orang beriman itu, nah itu nggak main-main itu. Nah, tapi kalau bersumpah selain nama Allah, itu namanya syirik asghar. Nah, itu juga itu percuma salatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barulah syirik akbar, syirik besar. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, ya, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ketika ada goncangan kena angin atau di atas pesawat, mereka berdoa minta ampun ya Allah. Tuh.
Tapi maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, mendarat lagi di muka bumi, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Nah, itulah orang-orang musyrik itu. Lagi menghadapi sesuatu, ngadunya ke Allah. Begitu sudah lewat dari sesuatu itu, lupa lagi dia, berbuat syirik lagi dia, mempersekutukan Allah lagi. Itu namanya syirik akbar, syirik besar. Ya, tiga-tiganya wajib ditinggalkan. Kalau enggak, dia sholat, percuma sholatnya. Oke, nah, syirik itu menghapuskan amal soleh. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadih walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuknya Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Percuma sholatnya, percuma yang lainnya, kalau dia mempersekutukan Allah, baik khofi, asgor ataupun akbar, jika mereka tidak taubat. Nah itu dia. Kalau sampai sakaratul maut nggak taubat, hapus semua. Tapi kalau dia taubat, dia sadar, setelah ngaji ini dia sadar, dia taubat, nah, maka seluruh amal yang lalu itu dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Dan salatnya pun nanti ke depan Allah berikan kekhusyuan. Jadi khusyuk itu hadiah dari Allah. Gak bisa diusahakan kecuali imannya dibenerin, syiriknya dibuang. Nah, itu nanti Allah kasih hadiah khusyuk, insya Allah. Oke ya. Nah kemudian barulah kita naik. Itu nomor 6 ya, muslim musyrik. Sekarang naik lagi ke atas, muslim munafik. Nah, ini juga su'ul hisab ini. Hisabnya buruk ini terhadap muslim munafik. Ya. Setiap orang munafik pasti orang Islam. Karena tidak ada orang kafir yang munafik. Orang kafir itu yang munafik nggak ada. Sebab mereka secara nyata menolak Islam, sudah kafir. Tapi orang munafik, luarnya Islam, dalamnya munafik. Itu orang munafik, itu rumusnya itu. Ya. Nih. Namun tidak semua orang Islam itu munafik. Tidak. Ada di antara orang Islam itu namanya Islam kafah. Ada Islam kafah, Muslim kafah, ada Muslim maksiat. Nah itu. Muslim kafah itu paling utama. Nanti dia naik mukmin itu nanti Muslim kafah. Nah di bawahnya ada Muslim maksiat. Nah di bawah Muslim maksiat itulah Muslim munafik. Kalau Muslim maksiat itu masih diampuni. Muslim maksiat kalau dia taubat ya dikit-dikit ya, berdosa kecil itu maksiat. Nah kalau nggak ada dosanya lagi, dia udah makin hilang dosa kecilnya, Muslim kafah. Makin bagus dia mukmin, makin bagus dia mutakin begitu. Nah itu ya, jadi Muslim kafah. Nah kemudian munafik adalah orang yang luarnya menampakkan keislaman, namun dalam hatinya, dalam kolbunya menyimpan kekufuran atau ingkar dan kebencian terhadap Islam. Nah ini makanya zaman Nabi itu orang-orang munafik ini ya, namanya bagus-bagus itu orang munafik zaman Nabi. Sampai sekarang juga gembongnya orang munafik zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu salat berjamaah di Masjid Nabawi. Ia bersama-sama sahabat, bersama Nabi. Itu orang munafik, berjamaah salat. Itu orang munafik. Makanya luarnya Islam, dalamnya munafik. Nah, jangan sampai begini kita. Percuma salatnya. Nanti ada ciri-cirinya, nanti kita lihat. Jadi sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau kenal orang munafik itu. Kami juga kenal. Di masjid kita ini banyak dia. Kenapa tidak kita bunuh aja ya Rasul? Kata Nabi, jangan. Apa? Kenapa Rasul? Nanti orang kafir bilang, lihat tuh Muhammad sudah membunuh umatnya sendiri. Oh begitu ya Rasul? Iya. Lalu bagaimana? Nah, ajak mereka supaya taubat. Kalau mereka nggak mau, biarlah Allah yang menyiksa mereka nanti di kerak api neraka. Nah, itu. Jadi itu orang munafik itu. Iya banyak, jadi pejabat, jadi ustadz pun banyak munafik. Iya banyak. Sudah haji munafik, hajah munafik. Rata-rata hati-hati kita. Jangan sampai kita tuh orang munafik, percuma sholat kita. Hanya makanya kan perlu kita pelajari ini, untuk kita hindari.
Ciri orang munafik dalam hadis, ya, berkata selalu dusta, ingkar dan berkhianat. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tu'mina khana. Tanda orang munafik ada 3, kata Nabi. Apabila berbicara selalu dusta, jika berjanji selalu ingkar, jika dipercaya dia khianat. Nah, ini orang munafik ini. Ya, berkata selalu dusta. Jadi omongannya itu bohong terus. Gak pernah benar. Nah, bohongin terus semua. Jadi kalau sudah berbohong sekali, dia akan berbohong untuk yang kedua kali. Kenapa? Menutupin bohong yang pertama. Bohong lagi yang ketiga, menutupin bohong yang kedua. Itulah orang munafik. Berjanji ingkar, pilih saya ya, kalau saya terpilih nanti begini-begini. Udah terpilih, nggak dia lakukan. Bahkan dia seolah-olah lupa. Dipercaya dia khianat, dikhianatin rakyat, dikhianatin jabatan. Nah itu orang munafik. Ya, kita nggak sebut nama, kita nggak sebut lembaga. Pokoknya banyak ini orang munafik. Luarnya Islam. Pergi haji, pergi umroh. Kalau Ramadan nampaknya soleh banget. Nah, tapi dalamnya munafik. Nih, ini yang harus kita waspadai. Oke ya. Jadi betul-betul kita harus waspada terhadap orang-orang munafik. Ya, hati-hati kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Oke. Nah, ini sekarang. Yang kedua, ciri orang munafik itu, ya, ciri orang munafik itu adalah, ya, malas ketika mau sholat isya dan ketika mau sholat subuh. Ini kita lihat ini, ya, malas ketika mau sholat isya, ketika mau sholat subuh. Ini orang munafik. Oke ya, kita lihat. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita lihat, laisa salatun asqala alal munafikin minal fajri wal isya. Tidaklah ada sholat yang dirasa berat atas orang munafik kecuali sholat isya dan sholat subuh. Sholat subuh dan sholat isya. Nah ini ciri orang munafik yang berikutnya. Nah, makanya kita harus betul-betul hati-hati. Ya, kita harus betul-betul hati-hati, kita berdoa kepada Allah. Minta ya agar kita terhindar dari sifat orang-orang munafik ini. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya lagi, di antara ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran, kita dalam hadis ya, karena dalam Al-Quran, sumpahnya hanya sebagai perisai, tameng. Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun, ittakhadhu aymanahum junnah, fasaddu an sabilillah, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mereka bersumpah, tapi sumpahnya untuk perisai aja, cuman untuk basa-basi. Ya maaf ya, kayak pejabat itu sebelum dilantik kan ya, ketika dilantik kan disumpah dia. Tapi setelah itu dilanggar. Nah itu orang munafik. Itu percuma sholatnya kalau nggak dia perbaiki, kalau nggak taubat. Percuma orang munafik itu. Sampai mati dia dikerapin neraka nanti ancamannya. Tuh. Yang kedua, sombong orang munafik ini. Yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu. Mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedangkan mereka menyombongkan diri. Ini orang munafik kalau diajak, yuk kita ngaji. Ngapain lah? Nah misalnya begitu. Ngaji melulu. Paling-paling. Nah, itu jadi kalau berpulang muka, diajak kebaikan. Nah itu namanya orang yang sombong. Nah itu orang munafik kata Nabi. Kata Allah dalam ayat ini.
Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita, kalau memang kita belum bisa melaksanakan, ya kita katakan, maaf saya ada keperluan lain kebetulan, begitu. Jangan menyombongkan diri, nggak boleh. Oke, kemudian yang ketiga, orang yang malas sholat, orang yang riya, sedikit berzikir. Ini kata Allah dalam surah An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik ya ingin menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan gerakan yang malas. Jadi gerakannya malas, nggak ada semangatnya dia. Kadang-kadang ya pakai dan goyang-goyang, nggak ada semangatnya, nggak ada gagahnya. Itu orang munafik. Iya, di samping dia malas-malesan. Baru azan belum qomat. Itu nanti itu ciri-ciri orang munafik nanti. Nah, yang kedua, mereka berbuat riya dengan sholat itu, pengen dilihat, pamer. Itu orang munafik. Ya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Habis sholat, zikirnya sedikit. Orang-orang mah Allah mantas salam, meminta salam. Kalau dia tidak, Allahumma lantas jalan. Nah, jarang sekali, apalagi di masjid dia habis sholat langsung kabur. Nggak mau zikir dia. Zikir sendiri-sendiri setidak-tidaknya. Nah, itu ciri munafik, sedikit zikirnya. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, kalau kita seperti itu, sholat kita percuma. Percuma sholatnya. Kenapa? Termasuk orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Oke, ya yang keempat, memilih orang kafir sebagai pemimpin. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkanlah kepada orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Siapa mereka? Alladzina yatakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Nah, itu dia. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Padahal sesungguhnya semua kekuatan punya Allah. Nah, ini hati-hati waktu pemilu ini. Hati-hati. Luar biasa. Saya bukan orang partai, tapi saya ingatkan dengan ayat. Jadi orang munafik itu, ya, diantaranya adalah menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Baik pemimpin eksekutif maupun pemimpin legislatif atau pemimpin yang lainnya. Hati-hati kita. Nah, itu. Jadi kalau dia pilih orang kafir sebagai orang kafir sebagai pemimpin, dia sholat percuma sholatnya. Hapus amalnya. Kalau nggak taubat, begitu. Nah, kemudian orang munafik dimasukkan ke neraka jahanam. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kufar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Ini orang munafik kalau nggak taubat. Jadi percuma sholatnya. Orang munafik itu sholat tapi percuma dia. Maka jangan sampai kita termasuk seperti ini. Nah, kemudian baru kita bagian yang terakhir, yaitu peringkat 4, muslim fasik. Yang 6 tadi muslim musyrik, yang kelima muslim munafik, yang keempat muslim fasik. Baru nanti akan datang yang 3 tingkat itu. Oke, kita lihat. Menurut bahasa, fasik adalah keluar dari sesuatu. Secara bahasa. Adapun secara istilah agama, istilah syariat, fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Pernah mengucap dua syahadat tapi nggak sholat, nggak puasa. Nah, itu namanya fasik. Islam KTP, Islam abangan, Islam kurnat winti, cukur sunat kawin mati. Nah, itu namanya Islam fasik. Cuman luarnya doang ngaku Islam, bersyahadat tapi nggak pernah mengamalkan rukun Islam yang 5. Itu fasik, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Jadi Allah berfirman, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bainat wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Jadi orang fasik itu nggak mengamalkan dia, nggak mengamalkan syariat. Oke. Juga Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri.
Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi orang fasik itu orang yang tidak mengingat Allah, orang yang tidak mau ya, nggak mau tahu dengan syariat Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lihat orang munafik sama dengan orang fasik, abang beradik dia. Orang munafik itu empoknya, orang fasik itu adiknya. Nah, ini di ayatnya. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Tuh, laki-laki perempuan itu sama-sama munafik, itu satu frekuensi mereka. Mereka menyuruh berbuat mungkar, melarang berbuat baik. Nah, itu dia kebalikannya. Orang beriman menyuruh berbuat baik, melarang berbuat munkar. Orang fasik munafik kebalikannya. Ya. Menyuruh berbuat mungkar, melarang berbuat baik. Mau kemana? Mau ngaji. Ngapain ngaji? Nah, itu fasik munafik. Mau sedekah, gak usah lah, dikit aja. Nah, itu namanya orang-orang fasik munafik itu. Ya. Nah, kemudian mereka menggenggamkan tangannya, pelit. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itulah orang-orang fasik. Jadi kakak beradik dia, antara munafik dan fasik. Na'udzubillah min dzalik. Percuma sholatnya. Oke, nah orang fasik dimasukkan ke neraka juga. Wa amal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Nah, itu dia. Adapun orang-orang fasik, tempat mereka di neraka, kekal selama-lamanya kalau nggak taubat. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Ini orang fasik ini. Ngakunya Islam. Ya, ngakunya Islam tapi fasik, dia nggak ngerjakan rukun Islam. Nah, kemudian mereka melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat. Inilah orang-orang muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad kafir. Nah, ini semua mengalami su'ul hisab. Tidak ada penilaian terhadap amal mereka, karena amal mereka semuanya hangus. Jangan sampai kita termasuk ini. Hati-hati kita. Nah, sholat, orang itu sholat tapi nggak sadar dia keadaan seperti ini akidahnya. Na'udzubillah. Itu makanya kita mengkaji ini sebelum kita mengulas tentang fikih sholat itu sendiri. Oke ya. Nah, bersambung insya Allah pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang yang 3 nanti. Muslim, mukmin, muttaqin, yang level aman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.